pelajaran hari ini. Silahkan berdoa terlebih dahulu, lalu Bapak mungkin. Baiklah teman-teman, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Adik-adik semua sehat? Sehat. Bagaimana perasaannya hari ini? Sedih? Tadi sebelum ini mata pelajaran apa? Pusing nggak? Enggak. Berarti nggak bisa. Oke. Selanjutnya Miss bakalan absen. Ada yang nggak datang hari ini? Tadi kami berapa? Satu orang ya. Oke. Keterangannya apa? Ya. Nah, adik-adik di sini ada absensi, jadi nanti minta tolong diisi sesuai dengan bentuknya, nama dan tanda tangan. Urutan aja ya, mulai dari sebelah sini. Oke, sambil jalan absennya, jadi hari ini bertemu dengan Miss kembali di mata pelajaran kimia kulit ya adik-adik semua. Jadi seperti hasil AUM yang sudah diisi kemarin, ternyata di kelas ini tuh banyak sekali yang membutuhkan layanan di bidang karir, terutama takut jadi pengangguran. Pada takut ya? Ya. Makanya Miss kesini memberikan layanan itu ya. Adapun tujuannya adalah yang pertama adik-adik bisa memahami pentingnya perencanaan karir. Yang kedua adik-adik bisa merencanakan karir sesuai dengan cita-cita. Yang ketiga adik-adik bisa menyusun rencana tindakan sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan seperti itu. Terus langkah-langkahnya apa saja sih dalam kegiatan ini? Langkah-langkahnya yang pertama itu ada tahap pembukaan, tahap inti dan tahap penutup. Jadi diminta adik-adik semua tolong serius mendengarkan atau memperhatikan materi. Terus saling menghargai ya, baik yang memberikan pendapat ataupun menghargai Miss yang ada di depan sini ya adik-adik semua. Oke, adik-adik udah ready ikut materi ini? Oke, kalau gitu kita main game dulu nih. Ya, Miss ada game namanya tentang profesi. Sebenarnya Miss mau menampilkan dulu ini. Kalau dari laptop Miss ini dia kan nggak kita ya? Dia kan nggak? Terima kasih. Kalau misalkan nggak kelihatan, boleh dilihat materi yang sudah Miss kirim tadi. Ya, di YouTube ya. Itu dalam permainan ini adalah tebak gambar dan juga ada pernyataan yang mesti dipahami. Jadi nanti silahkan dijawab. Untuk baris yang pertama soal nomor 1, baris kedua soal nomor 2, dan seterusnya. Kalau benar silahkan dikasih aplaus. Kalau salah kasih itu ya salah gitu ya. Sudah siap? Siap nggak? Siap. Oke, kita mulai yang pertama ya. Nih. Ini kasih tahu aja ya, ini adalah sebuah persidangan. Siap-siap, baris pertama. Terus berikutnya adalah aku akan membela orang yang menyewa jasaku. Siapakah aku? Betul atau salah? Betul. Terus selanjutnya yang kedua, petunjuknya ini adalah sebuah lembaga atau sebuah tempat lah ya. Jangan disebutkan semuanya, kalau disebutkan semuanya terlalu mudah. Jadi setelah menemui diriku, orang akan menjadi lebih baik dan sehat. Kelompok dua apa? Garis kedua apa? Namanya benar atau salah? Benar ya.
tujuan, aku juga harus bisa membimbing mereka. Siapakah aku kelompok 4? Oke, betul. Oke, itu game untuk memulai kegiatan kita hari ini ya, adik-adik semua. Kita langsung masuk aja materi. Ya, jadi materi kita ini adalah tentang merencanakan karir sesuai dengan di awal. Menitnya tuh berhenti deh. Adik-adik di sini ada nggak yang nggak punya cita-cita? Ya nggak? Pasti punya semua. Kamu nggak punya cita-cita? Punya ya. Di sini akan ngejelasin perbedaan pekerjaan, profesi dan karir. Karena biasanya semua orang menganggap pekerjaan, profesi dan karir itu adalah satu hal yang sama, tapi sebenarnya memiliki definisi yang berbeda. Ya. Yang pertama adalah pekerjaan, adik-adik. Pekerjaan itu adalah suatu aktivitas yang menghasilkan, yang mendapatkan penghasilan. Sifatnya itu sementara, bisa berubah-ubah dan tidak tetap dan tidak memiliki keahlian khusus. Itu ciri-ciri dari pekerjaan. Kalau profesi itu adalah suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang biasanya bersifat tetap dan memiliki standar operasional. Contoh profesi ada yang tahu apa? Apa adik-adik? Dokter profesi bukan? Ya. Guru profesi bukan? Ya. TNI? Ya. Selanjutnya adalah karir. Nah, kalau karir itu adalah sebuah perjalanan dalam dunia kerja. Jadi karir itu biasanya diikuti dengan perkembangan diri dan juga ada tujuan yang harus dicapai. Ya, jadi dari karir yang paling bawah bisa jadi seorang pimpinan, itu yang namanya karir. Ya. Adik-adik di sini ada yang bisa bantu menyimpulkan enggak perbedaan pekerjaan, karir dan profesi? Silakan. Bisa bantu. Yang lain? Silakan Sasa. Pekerjaan itu aktivitas yang menggunakan penghasilan surat suara. Kalau profesi, pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan diatur oleh standar profesional. Kalau karir, perjalanan panjang dalam dunia kerja yang mencakup pengembangan diri dan pengembangan kerja. Oke, itu ya, itu pendapat dari Sasa. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya, adik-adik. Terus selanjutnya adalah mengenai tentunya perencanaan karir. Karir itu perlu nggak sih direncanakan adik-adik? Ya. Karena kalau misalkan kita tidak merencanakan karir, maka akan kacau, benar nggak? Nah, mengapa karir itu diperlukan untuk direncanakan? Yang pertama adalah membantu meningkatkan kematangan karir. Maksudnya gimana? Seseorang yang mempunyai tujuan karir yang jelas, maka dia pasti tidak akan kebingungan dan dia tidak akan salah memilih profesi atau karir yang diinginkan. Yang kedua adalah membantu menyesuaikan dengan perkembangan karir. Artinya di sini seorang yang sudah merencanakan karirnya, dia sudah tahu nih tantangan-tantangan apa yang bakal dihadapi nantinya. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah mengurangi ketidakpastian masa depan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seseorang yang punya perencanaan karir, pasti dia sudah punya masa depan yang cerah, karena dia sudah tahu strategi apa sih yang bakal dilakukan untuk mendapatkan karirnya. Selanjutnya adalah yang keempat, meningkatkan kesempatan sukses. Orang yang punya perencanaan karir, dia pasti lebih startnya lebih di depan dibandingkan orang yang tidak punya perencanaan karir. Kenapa? Karena dia sudah matang dalam memilih urusan dan sudah tahu strategi apa yang harus dilakukan. Terus yang terakhir adalah mendorong kemandirian. Orang yang punya perencanaan karir biasanya dia akan jauh lebih mandiri, dia adik-adik tidak tergantung dengan orang lain. Adik-adik di sini pasti semuanya tidak akan mau menjadi beban orang tua terus menerus, betul nggak? Adik-adik akan menjadi orang yang dewasa, harus punya karir, tidak selalu bergantung dengan orang tua. Ya, jadi mulai dari sekarang karir itu perlu direncanakan. Jangan sampai nanti pada saat lulus kuliah, aku mau jadi apa ya? Baru bingung ke situ, jangan sampai ya. Biasanya kalau yang seperti itu, karirnya nggak jelas atau nantinya bakal berantakan ya, adik-adik. Selanjutnya adalah perencanaan karir sudah kiat-kiat yang harus dilakukan setelah lulus kuliah supaya adik-adik semua tidak menjadi pengangguran. Ya, ini hal-hal yang harus dilakukan ya adik-adik. Yang pertama
pertama, menentukan jalur karir. Kenapa menentukan jalur karir itu diperlukan? Karena kita harus mengetahui nih bakat apa yang kita miliki. Terus yang kedua, kita harus mampu mengetahui tren dunia kerja saat ini itu apa. Jangan sampai kita pilih profesi, tapi tren dunia kerjanya udah nggak dipakai lagi di negara kita, ya. Terus yang kedua, menyusun CV atau portofolio terbaik. Ada yang tahu CV nggak apa? Tahu. Riwayat hidup ya. Jadi di sana berisikan tentang riwayat hidupnya teman-teman. Membuat CV yang menarik bisa juga tentang adik-adik semua kasih pengalaman yang sudah pernah dilalui atau juga prestasi-prestasi yang pernah diraih. Selanjutnya adalah mencari dan melamar dengan strategi yang terbaik. Ya, adik-adik di sini bisa menggunakan platform digital, ya, bisa cari pekerjaan di internet melalui apa? Jobstreet, ya. Terus juga sesuaikan surat lamaran dengan profesi yang dipilih. Dari 3 materi yang sudah kita bahas, 3 poin penting apa yang adik-adik dapatkan? Ada yang bisa simpulkan hari ini? Ada 3 poin yang kita bahas tadi. Yang pertama tadi tentang apa adik-adik? Perbedaan pekerjaan, profesi, dan karir. Yang kedua tentang apa? Mengapa perencanaan itu penting. Terus yang ketiga tentang apa? Kiat-kiat yang harus dilakukan setelah lulus sekolah. Oke, adik-adik semua. Jadi itu yang kita bahas hari ini. Nah, adik-adik semua, selanjutnya kita akan diskusi. Jadi silakan adik-adik secara berkelompok membuat mind mapping tentang peta karir ya. Oke, anak-anak sekalian, jadi kita akan bagi kelompok sesuai dengan bidang profesi yang terjadi pada saat ini yang kemarin ya. Untuk kelompok 1 ini di bidang kesehatan ya, ada Awalia Aisyah Fatin, Syafira, Alia, Maya Faiza, Nazira, sama Saida. Boleh tepuk tangan. Untuk kelompok 1 ya. Nanti silahkan duduknya di sebelah sini ya. Untuk kelompok 2, Subadra Aliza, Aisyah Nafiza, MGS Worldwide, Aisyah Aprilia Maliki. Boleh tepuk tangan? Oke, kelompok 2 ya. Ini duduknya di belakang kelompok 1, masih di barisan sebelah sini. Kelompok 3 ada Frisha Farah Mufita, Zahra Maharani, Raffi Putra, Karisa Intan, Nico Alvito. Boleh tepuk tangannya? Kelompok 3 boleh di depan sini ya, untuk tempat duduknya. Selanjutnya ada kelompok 4, Muhammad Redo, Siva, Amira, sama M. Aska. Yang mana? Duduknya nanti boleh di belakang kelompok 3. Untuk kelompok 5 ada Siti Aisyah dan M. Adip Rifki. 2 orang ya, nanti di depan sini. Dan kelompok 6 ada Kaila Ataya, Rajendra, Zahra Fairuz, M. Hidayatullah, M. Faiza, dan M. Ghazali. Yang mana? 6 orang ya. Oke, sudah tahu kelompoknya masing-masing? Nah, oke, silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada 8 kelompok ya. Kelompok itu ada Bapak Safi, Joshua, Muhammad Rafa, Elina, M. Fadil, dan Hasya. Kelompok itu ya. Kelompok 8 Kayasa dan Mulaisyah Mahira ya. Silakan.
Boleh diatur masing-masing sesuai kelompoknya ya nak. Ya, ya, yuk, waktunya agak lama silakan sesuai kelompoknya masing-masing. Kursinya kurang ya? Kalau mau kayak di senyaman tapi kelompok. Kalau dengan ini apa? Silakan buat kelompok yang masing-masing aja ya. Itu kan berdua ya. Bentar lagi ya. Jadi tentang mata pelajaran pilihan terus prestasi yang lain, profesi, jadi untuk mencapai cita-cita. Jadi ini nanti hasil proyeknya akan dipresentasikan di depan kelas berkelompok masing-masing ya. Jadi semua kelompok harus siap. Makanya ini tugasnya diselesaikan ya. Ada yang mau bertanya nggak soal tugas proyek hari ini? Sudah jelas ya? Oke, silakan dikerjakan tugasnya ya. Waktunya 10 menit ya nak. Waktunya 10 menit. Suaranya nak, suaranya. Proyeknya dikerjakan ya nak, jangan ngobrol yang lain ya.
Suaranya ya. Nah, ini sudah jam 3 lewat 40 menit. Jadi siang ini kita akan melakukan sesi diskusi. Halo, kelompok kita mulai sesi presentasi kelompok ya. Oke, ada yang mau dengan sukarela maju kelompoknya? Dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 maju sama rekan-rekan yang lain. Oke, Nak, perhatikan. Jadi pada saat akan maju, silakan materinya dikirim ke teman-teman satu kelompoknya ya. Jadi kan bisa pada bacain, bisa dihafalin ya. Sudah siap? Tiga. Perhatikan ya, anak-anak mau perhatikan kelompok 3 mau presentasi. Silakan kelompok 3.
lain bisa kedengaran. Yang Bisa lain dong, perhatikan ya. tolong. Jadi yang pertama itu ada mapel pilihan. Mapel pilihan untuk masuk ke jurusan kedokteran ada dua. Yang pertama yaitu biologi dan kimia. Selanjutnya prestasi yang diraih adalah olimpiade akademik yang sejalan dengan bidang kedokteran. Profesi penjurusan untuk dokter adalah pertama dokter bedah, dokter optis, dokter gigi, dan dokter anak. Perhatikan ya. Selanjutnya ada belajar dengan tekun serta semangat untuk mencapai tujuan. Oke, jadi kami buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dari Bapak ingin bertanya, apakah pilihan karir yang sudah kalian buat sesuai yang ingin kalian atau belum? Oke, yang mau jawab siapa? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Raden. Apakah profesi yang kami tuliskan di sini sesuai dengan pilihan kami? Jawabannya iya. Iya. Itu Kanisa ingin sendiri. Saya itu dan jawab menjadi dokter anak. Silakan kelompok lain jika ingin bertanya. Karena waktu diskusi kita masih panjang ya. Ya, nggak ada lagi yang bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ada yang ingin menanggapi nggak hasil mind mapping atau proyeknya dari kelompok 3? Silakan. Yuk, silakan. Kan di sini ada pinter-pinter semua kan, jadi silakan jika ada yang ingin disampaikan pendapatnya mengenai mind mappingnya kelompok 3. Silakan. Ingin menanggapi. Materinya gimana? Ada yang pendapat? Silakan. Siapa namanya? Ingin menambahkan nggak? Yang lain? Jadi secara keseluruhan gimana hasilnya sudah oke ya? Kayaknya jam terakhir pada lemes semua ya. Emang setiap pelajaran kayak gini ya? Ini siapa kelas 10, 11 ini kan orangnya kayak pinter-pinter semua kan. Jadi jangan bakat yang ada itu jangan diamkan saja. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang ditanyakan silakan. Oke, kalau nggak ada silakan boleh diisi. Oke, terima kasih untuk saya sudah mendengarkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke, baru satu kelompok yang maju. Masih ada
Perhatikan semuanya kelompok satu konsentrasi dulu ya. Yang jadi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok satu bakal kami yang kedua. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazila Filasita. Saya awali. Selanjutnya Bapak dipersilakan oleh Pak Aida. Assalamualaikum profesi. Profesi itu ada dokter, psikolog, bidan, akuntan, perawat, terakhir, ahli gizi, perawat medis. Selanjutnya ada tempat bekerja. Tempat bekerjanya ada di rumah sakit, puskesmas, posyandu, apotek, bepom, klinik, dan puskesmas. Suaranya. Suaranya. Kenalkan, nama saya Nicholas Rizky dari kelompok 3. Menurut kelompok kalian, tantangan apa yang menjadi hambatan untuk kan kalian? Terima kasih. Ibu bertanya pada tantangan apa yang bakal kalian tidak pada saya. Silakan. Yaitu masalah Muhammad muda akan Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan bertanya lagi. Ada yang mau menanggapi hasil mind mappingnya kelompok 1, nak? Silakan. Silakan, Raisa. Suaranya lebih dibesarkan, Pak. Yang tadi apa jawabannya? Dengan pertanyaannya selain mata pelajaran biologi dan matematika ya, yang kimia ada juga mata pelajaran cita-citanya. Ya, mana yang ini saya
Tolong diperhatikan ya nak. Hasil proyeknya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bernamakan tentang karir. Jadi yang pertama itu ada profesi. Jadi profesi kami itu beragam. Ada yang dari TNI, Akmil, IPDN, Polwan, dan ada yang ingin masuk STAN. Oke, selanjutnya tempat kerja. Kopassus, ikatan dinas, AAL, terus di kawan di cukai. Lalu mata pelajaran yang pertama ketiga yaitu mix dan mencapai cita-cita yaitu Yang terakhir ada prestasi yang harus diraih. Jadi selain prestasi dalam bidang akademik, Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan diperbincangkan dulu ya.
Tolong perhatikan ke depan dekat anak-anak sekalian. Oke, untuk sesi diskusinya kita sampai di 3 kelompok ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kesimpulan apa sih yang anak-anak sekalian dapatkan setelah kita mempelajari materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Siapa namanya? Saya menyampaikan kesimpulan hari ini. Kesimpulannya adalah pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus bisa mencapai arah karir sesuai dengan minat dan potensi yang kita miliki supaya karir kita menjadi lebih baik. Oke, bagus sekali Raffi ya. Jadi kita harus mempersiapkan karir sejak ini ya. Raffi, kesimpulannya ada lagi? Silakan sebutkan namanya ya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan untuk hari ini yang kita dapatkan bahwasanya karir itu harus ditentukan sejak dini atau dimulai dari sekarang agar kita semua tidak salah dalam memilih jurusan ya. Saatnya sholat asar berjamaah. Oke, pesan dan pesan ya hari ini gimana? Senang nggak hari ini anak-anak? Selanjutnya anak-anak sekalian silakan mengisi lembar evaluasi dan refleksi ya, dan dikirimkan ke wakil ketuanya nanti ya. Nah, adik-adik semua, kita sudah selesai mengikuti sesi bimbingan klasikal ini. Sebelum kita tutup, silahkan diskusi doa lagi. Silahkan Ibu. Baiklah teman-teman, kita mengambil pembelajaran kita pada siang hari ini ada kaitan dengan manusia berdoa selesai. Beri salam. Oke, adik-adik semua, terima kasih atas partisipasinya hari ini ya. Please mohon maaf apabila mungkin ada salah-salah kata, terus ada hal-hal dan perbuatan yang tidak menyenangkan di hati adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan bosan-bosan ketemu sama Biseta. Kalaupun ada yang ingin konsultasi, ingin ketemu, bisa chatting. Nomornya minta di mana, sama Sasa aja boleh. Ya, diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.